Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Fawallahu majzi anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatihi wa rasulan an da'watihi wa risalatihi wa iktafa atharuhu ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa innahu tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, amin ya rabbal alamin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa seluruh peserta kajian Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali, membangunkan kita kembali ba'dama amatana, setelah kita mati, setelah ruh kita tadi malam dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus ingat dan kita harus sadar bahwa bangun dari tidur ini hanya sementara. Bangun dari kematian tidur itu adalah sementara, yang pada akhirnya Allah mengingatkan kita, wa ilaihin nusur. Mau lari kemana, mau bersembunyi di mana, wa ilaihin nusur, kepada Allah kita akan kembali. Jadi alhamdulillah tadi pagi atau beberapa saat yang lalu kita masih dibangunkan kembali oleh Allah. Dan kelak pasti kita wa ilaihin nusur, pasti kita semuanya akan kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Artinya kita akan meninggalkan dunia ini. Karena orang-orang yang telah selesai urusannya di dunia, maka dia akan menghadap kepada Allah. Kula jenengan niki urusane nang donya dereng cekap, makanya saya urip. Kalau urusan kita sudah selesai, kita mati, Pak. Kita mati, pasti kita akan mati. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsun, jiwa, pasti akan mati. Dan kita ini tinggal menunggu giliran. Bapak Ibu, 2 hari ini saudara kita, jamaah kita yang juga aktif, selalu aktif di kajian Syama'il kita dan mungkin di beberapa kajian yang lain, telah selesai urusannya di dunia, kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allahu yarhamuh, Pak Gofar ya. Bukan Pak Gofar yang ini,
Ada lagi satu lagi yang biasanya duduk di sebelah sini. Insya Allah beliau biasanya duduk di sebelah sini. Sabtu kemarin masih ngaji di sini. 2 hari yang lalu menghadap kepada Allah, insya Allah husnul khotimah, insya Allah. Dan yang kedua adalah saudara kita, saudari kita, mujahidah kita, Bu Siti Masriah. Bu Siti Masriah ini insya Allah kami bersaksi bahwa beliau orang yang baik. Begitu juga Pak Gofar, beliau adalah orang yang baik. Jadi kalau Bu Siti Masriah ini memang setiap malam Sabtu itu mesti kirim voice dengan bahasa Arab. Saya tanya kenapa Bu kok pakai bahasa Arab? Praktek Ustaz. Karena beliau di usia beliau yang sudah tidak muda lagi, beliau berusaha mati-matian untuk bisa bahasa Arab. Loh, dulu sekolahnya di apa? Di PGA Ustaz. Tapi kok belum bisa bahasa Arab? Ya karena waktu itu belum populer bahasa Arab. Sekarang beliau belajar bahasa Arab setiap malam Sabtu. Pertanyaannya adalah menanyakan apakah besok ada kajian Sama'il dan terjemah di Al-Azkar. Seperti itu terus. Dan tadi malam sudah tidak ada lagi suara itu. Kita doakan Bapak Ibu semoga 2 orang yang insya Allah husnul khatimah ini Allah tempatkan di sisi Allah dan Allah berikan kenikmatan kubur yang insya Allah kita juga semuanya akan menyusul beliau dan pada akhirnya dijadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa ciri-ciri orang yang husnul khatimah itu sebenarnya bisa kita lihat di akhir-akhir kehidupannya. Dan saya betul-betul menyaksikan bahwa 2 orang ini, beliau berdua ini menjelang akhir hayatnya orang-orang yang baik. Secara yang kami lihat. Baik Pak Gofar maupun Bu Siti Masriah ini menjelang akhir hayatnya adalah orang yang baik. Dikatakan dalam sebuah riwayat, idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah itu menghendaki seseorang itu meninggal dalam keadaan baik, ista'malahu, Allah akan memakainya Bapak Ibu. Allah akan memakainya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa kaifa isti'malah, wa kaifa ista'malahu, apa yang dimaksud dengan Allah memakai dia? Maka kemudian Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Orang yang akan mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah orang-orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya, Allah mudahkan dia untuk beramal soleh. Kita lihat beliau berdua sebelum wafat luar biasa. Kalau Bu Siti Masriah ini kalau kajian mesti di depan Pak, mesti di depan sendiri. Yang saya ingat dari beliau kalau ngaji itu mesti di depan saya, mesti di Nurul Azkar itu. Teriaknya paling keras. Ya. Di sini pun juga begitu. Ibu-ibu jadi saksi itu. Kalau ada apa-apa mesti beliau yang menyaut paling keras, saking semangatnya. Pak Gofar juga selalu di depan sini, tidak pernah di luar, tidak pernah di belakang, tidak pernah, di depan ini. Makanya tanda-tanda husnul khotimah itu adalah ketika menjelang wafat, menjelang kematian, Allah mudahkan untuk berbuat amal soleh. Maka hati-hati, yang semakin tua semakin malas beribadah, ini hati-hati, ini tanda su'ul khotimah Pak. Monggo, tidak ada dari kita yang semakin lama semakin muda, ini tidak ada. Dari kita ini semakin lama semakin tua. Maka siapa yang semakin tua itu tambah semangat ibadahnya, tambah kuat ibadahnya, berarti dia sedang bersiap untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Tapi siapapun dari kita, na'udzubillahi min dzalik, yang semakin menuju kepada kematian, semakin loyo ibadahnya, semakin malas jamaahnya, semakin tidak semangat dalam beribadah, berarti sedang menjemput su'ul khotimah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, orang-orang yang dikehendaki husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
idza aradallahu bi'abdin khairan assalahu. Orang-orang yang Allah kehendaki husnul khotimah itu adalah assalahu. Allah akan assalahu. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan as-salahu? As-salahu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia beramal soleh hatta yurdi jiranuhu, sampai tetangga-tetangganya, teman-temannya itu ridho. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya kehilangan dengan kepergian beliau berdua. Kita semuanya ridho, kita semuanya bersaksi bahwa beliau berdua adalah orang baik. Maka insya Allah itu adalah menjadi surga bagi beliau berdua. Kemudian Bapak Ibu, kabar gembiranya untuk beliau berdua. Hari ini kita ngaji Samael sampai bab nomor 41. Sementara Pak Gofar dengan Bu Siti ini sudah khatam hari ini. Sudah khatam. Hari ini kita masih ngaji sampai bab nomor 41 halaman 314. Tapi beliau berdua, Pak Gofar dengan Bu Siti Masriah, sudah khatam hari ini. Sudah? Kenapa? Karena orang-orang yang meninggal ketika dia sedang proses untuk menuntut ilmu, maka Allah mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah disempurnakan oleh Allah. Di Nurul Askar itu kita ngaji masih sampai juz 9. Maka sering saya sampaikan, beliau juga sering mendengar. Siapa yang meninggal di tengah jalan, maka hitungannya kita sudah khatam juz 30. Hari ini ibu-ibu masih ngaji sampai juz 9. Maka sering kami sampaikan juga di depan beliau-beliau itu. Siapa yang meninggal di tengah jalan atau belum selesai kita ngaji sudah meninggal, maka faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah sempurnakan itu pahalanya. Naik haji baru sampai Madinah, belum sampai ke Mekah meninggal, faqat waqa'a ajruhu. Dia sudah mendapat pahala haji, Bapak Ibu. Masya Allah. Oleh karena itu Allah ini sangat pemurah, Allah sangat penyayang kepada hambanya. Jenengan baru belajar maca Quran, masih ngapunten, masih blekak-blekuk, masih au-au, masih setengah jalan, Iqra 2, Iqra 3, atau masih juz 2, juz 3 di yang sebelum Quran itu, jilid 1, jilid 2, jilid 3, belum sampai ke Al-Quran, meninggal dunia, maka faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan sempurnakan pahala itu. Ya. Kita tidak berdoa ya Allah matikan aku, enggak. Tetapi kalau memang takdir Allah, ajal kita hari ini, maka Allah telah sempurnakan itu aja. Allah telah sempurnakan segala proses belajar kita, pahala-pahala kita Allah sempurnakan, Bapak Ibu. Tapi ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih lama, maka sangat rugi kalau kita tidak mempergunakan waktu kita. Sering-sering baca surat Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam apa? Kerugian. Kecuali illalladzina amanu wa amilus, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau mempergunakan waktu, ya, beramal soleh terhadap waktu itu adalah memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. 1 detik jangan sampai terlewat dari kita untuk bermaksiat kepada Allah. Karena bisa jadi 1 detik itu menjadi sesuatu yang paling berharga nanti ketika hisab. Ketika hisab nanti, Bapak Ibu. Maka wong sing paling rugi itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Orang yang paling bangkrut itu adalah orang yang menyia-nyiakan. Masya Allah. Beruntunglah jenengan yang usia tua ini, yang jenengan di usia sepuh ini, Masya Allah, jenengan tergerak hatinya, jenengan tumbuh semangat juang untuk mau mendalami ilmu-ilmu agama. Beruntung Pak jenengan, Bapak Ibu jenengan beruntung betul. Karek saiki karek mengamalkan apa yang didapat. Wis to bejo, sak bejo-bejone wong itu adalah orang yang menunggu kematiannya dengan menuntut ilmu agama. Kemudian doa kita semoga dengan menuntut ilmu agama ini kita bisa mengamalkan, insya Allah dunia akhirat kita akan diberi kebahagiaan, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Di sana, di luar sana banyak yang masih berjuang untuk sekedar datang ngaji. Untuk sekedar datang ngaji loh, berjuang. Sementara Allah memudahkan kita untuk datang ke sini, Pak.
Untuk berjuang bangun subuh niku lho, perjuangan niku. Sementara jenengan gak pakai alarm, gak pakai apa, cekekal setengah 4 jam 3 sudah bangun setengah 3. Maka ini nikmat Allah yang perlu jenengan syukuri. Terus kemudian apa doanya? Doanya minta ya Allah istiqomahkan kami. Selalu Pak, Bapak Ibu ketika beramal soleh selalu sandingkan dengan keutamaannya. Ngaji ini keutamaannya nopo disanding nih. Sholat jamaah niku keutamaannya nopo disanding nih. Sedekah jariah niku keutamaannya nopo disanding nih. Oleh urusan sedekah malah berat niku. Urusannya duit. Duit itu kan kesayangan ya Pak. Mungkin apa ten? Oh iya Allah. Jenengan lebih sayang mana, istri atau duit? Oh, duit. Nah, istri bisa nyari lagi duit ya angel golek-golekane Pak. Kesayangan. Niki urusannya kesayangan niki. Jenengan sayang nang mboten kali duit? Oh, jangan malu-malu lah bilang sayang aja. Sayang nang mboten? Rasa sayang ini malah dipertanyakan ke normalannya, Pak. Sayang nggih? Sayang. Tapi kadang-kadang orang itu salah dalam menyayangi uangnya. Salah dalam menyayangi harta. Dikirane duit iki lek disimpen niku berarti wujud kasih sayang. Saya sayang sama uang saya Pak Ustadz. Terus kula simpen wonten rekening Pak Ustadz. Saya sayang dengan harta saya. Terus kula laminating Pak Ustadz. Itu duit itu dilaminating Pak. Jegrek. Itu berarti dia belum memahami bagaimana cara menyayangi jenengan menyayangi istri caranya bagaimana? Apa mek disimpen nang omah kan ndak toh? Ya dijak ngaji, gitu. Dijak ngaji kalau ada tetangga yang membutuhkan, emang ngono Dek, emang ngono. Iku wujud sayang. Tapi aku kok anu Mas, kon ngewangi matun Mas. Terus mulai kok matun malah wireng ngono Pak. Loh, ndak apa-apa, aku sayang ambek sampean, makanya tak kon ngewangi tangga. Sampai lek ngewangi tangga oleh pahala, aku ya oleh pahala. Nulung wong kuwi. An'am sya fi hajatin ma akhi. Kita ini kok keluar rumah, sehari saja keluar rumah kok nulung dulur, nulung tangga. Niku luwih apik timbang iktikaf teng Masjid Nabawi, Pak. Sebulan. Iktikaf neng Nabawi sebulan niku sik kalah pahalane karo jenengan nyun sewu nyili dhuwit wong. Nulung hajate tiyang. Niku luwih apik. Makane kadang-kadang kita ini merasa bangga dengan ibadah kita. Wih, tahajud. Wih, Senin Kemis Daud. Tapi tidak pernah peduli dengan tetangga, tidak pernah peduli dengan penderitaan orang. Kita merasa menutup diri dari hajat-hajat orang banyak. Makanya kembali lagi bagaimana cara menyayangi harta tadi. Lek menurut jenengan mencintai, menyayangi harta itu caranya bagaimana Bapak Ibu? Gak jawab. Saya ingin satu kata darinya. Bagaimana cara mencintai, menyayangi harta itu? Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Cinta sama harta? Sayang sama harta? Mau tahu caranya bagaimana menyayanginya? Lemah kidul ki arep di tuku Al-Furqan. Ayo Pak. Kalau memang kulon jenengan cinta sama harta kita, ayo bareng-bareng iki ndang dibebaskan ini. 1,6 DP 600 juta. Sik mlumpuk 100 selawe. Sik kurang berapa Mas? Kurang oke pokoknya. Kurang 475. Lelek iki wong siji 10 jutaan lunas insyaallah. Baik, sekali lagi bagaimana kita mencintai harta? Dengan tidak memendamnya, dengan tidak menyimpannya, tetapi kita tasarrufkan untuk perjuangan agama Allah. Tempat selatan ini yang kalau jenengan, mohon maaf mungkin ada yang banyak belum tahu ya Bapak Ibu. Selatan ini tuh ada tanah luas sekali. Jenengan kalau mau ke sini naik mobil, itu bisa Pak. Parkir ini bisa muat 30 mobil ini Pak di sini. Tempatnya Pak Sukir ini. Belakang baksonya Pak Sukir ini. Jenengan mungkin ke sini hujan-hujan mantelan. Kalau punya mobil naik mobil aja Pak, parkir di sebelah selatan ini Pak. Tinggal loncat ke sini. Karena dulu saya juga sebelum tahu yang di sini saya nekat ke sini, akhirnya mobil saya gasrok pagar itu Pak. Akhirnya setelah tahu gandeng dengan masjid kita ini.
luas sekali, dan ini insya Allah akan kita beli dan akan kita jadikan sarana perjuangan dakwah kita. Sebelah ini 1,6 miliar. Sedikit nggih? Sedikit kabeh 10 juta sedikit. Monggo nanti insya Allah kita akan memberi kesempatan kepada jenengan untuk mencintai harta. Berarti lek nyumbangi gak sayang kambek hartane. Masya Allah. Nggih, nanti insya Allah panitia akan memberikan kesempatan pada jenengan untuk untuk menjadi bagian dari menebus ini surga ini. Insya Allah siap nggih? Masya Allah. Rekaman ngene iki panitia rekaman. Siap kabeh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, kita akan kembali melanjutkan kajian Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ke bab nomor 41. Bab 41 dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allah biha bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab salatid duha. Babu salatid duha. Imam At-Tirmidzi mengatakan bab salat duha. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang salat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke hadis, kita bacakan sejenak atau sekilas dari kata-kata pensyarah Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan salatud duha laha makanatuha azimah. Salat duha itu Bapak Ibu memiliki kedudukan yang sangat agung, sangat besar. Salat duha itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat besar di dalam agama Islam. Beliau mengatakan wahiyya min jumlati sholawati tatawwu allati ja'atis sunnah bil khas 'alaiha wat targhib fi fi'liha wa bayani thawabiha. Salat duha ini termasuk dari kumpulan-kumpulan salat sunnah yang hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan perintah, ya, anjuran-anjuran untuk mengerjakannya, dan juga diterangkan tentang pahala-pahalanya Bapak Ibu. Salat duha ini. Maka termasuk dari beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang salat duha ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1178, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat kesayangan Nabi, pembantu Nabi. Abu Hurairah mengatakan ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, kekasihku berwasiat kepadaku. Jadi Abu Hurairah memanggil Nabi ini dengan khalili. Khalil itu artinya kekasih, Pak. Jadi ibu-ibu mungkin kalau memanggil suami bisa dengan khalil. Ya khalili. Artinya wahai kekasih. Yayang ya, bebeb ya. Bebeb. Ya khalili. Kalau bapak bisa memanggil ibu ya khalilati. Napa? Ya khalilati. Nah, tonggone nek sing jenenge Khalil. Ya khalili, moronya apa, Bu? Loh, saya ini memanggil suami saya kok sampean seneng. Lah jenengku yo Khalil kok. Khalili maksudnya kekasih. Kekasih yang lebih dari kekasih, Pak. Sayang namanya Khalil. Ada Habib. Habib kekasih juga. Tapi kalau Khalil niku kekasih yang ya Allah, kekasih kental, Pak. Jadi cinta mati itu, Pak. Khalil. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Kalau Nabi Muhammad ya Habibullah wa Nabiullah gitu ya, sama. Jadi Khalil telah berwasiat kepadaku, kekasihku, kata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini adalah termasuk
sahabat yang sering diwasiati oleh Nabi karena dekat banget Pak. Jenengan kalau dekat dengan kiai, dengan ustadz kan sering dinasihati. Aku sering dinasihati. Lah, kenapa Abu Hurairah ini sering dinasihati oleh Nabi, diwasiati Nabi? Nanti ada Pak 5 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Bisa membuka di channel Narasi Dakwah. Waktu itu kalau tidak salah ngaji di Panggul Al Hilal ya. 5 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Di channel Narasi Dakwah juga ada. Insya Allah. Nah, pada kesempatan ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Ausani, berwasiat kepadaku kekasih hatiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bithalathin, dengan 3 perkara." Wasiat 3 perkara. La ada'uhunna hatta amut. Ini ada 2 kemungkinan. Apakah Abu Hurairahnya yang tidak meninggalkan atau Rasulnya yang tidak meninggalkan? Tetapi di sini dikatakan Abu Hurairah, aku tidak meninggalkan 3 wasiat itu sampai aku mati. Jadi Abu Hurairah mengatakan, aku tidak meninggalkan 3 wasiat Nabi ini sampai aku mati. Abu Hurairah mengatakan itu. Berarti Abu Hurairah menjaga 3 wasiat ini Bapak Ibu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Jadi wasiat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah puasa 3 hari dari setiap bulan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ini disebut dengan puasa Ayyamul Bait, puasa bulan purnama. Ayyamul Bait, bait itu adalah ketika sedang putih, hari putih. Karena pada saat itu rembulan sedang penuh-penuhnya. Namanya bulan purnama. Puasa 3 hari setiap bulan yaitu saum ayyamil bait. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi wasiat yang pertama adalah untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Walaupun ini sebenarnya pendapatnya macam-macam, ada banyak riwayat. Ada yang mengatakan 3 hari di awal bulan, 3 hari di akhir bulan. Ada yang mengatakan 1 di awal, tengah 1, akhir 1. Tapi yang paling kuat adalah 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal berapa? 13, 14, 15. Bagi yang sudah bisa menjalankan istiqomah, terus minta supaya istiqomah. Bagi yang belum bisa istiqomah seperti saya, kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami kemampuan untuk bisa melaksanakan puasa Ayyamul. Sing penting mboten ngelokne sing poso Ayyamul Bait. Perkara sunah niku lek ditindakne saya, Pak. Tapi kalau kita belum mampu untuk melaksanakan puasa sunnah itu, jangan pernah meremehkan, jangan pernah melecehkan. Enek wong poso Senin Kemis, sok alim kowe. Wah, dia tercela dosa Pak Ade. Melihat teman kita puasa Ayyamul Bait pas wayah Sabtu pisan, wayah prasmanan. Ayo Pak, wah ngapunten kula perlu nih apa? Ayyamul Bait. Oh, wayah makmu ya makmu. Enggak usah begitu. Tapi kita berdoa, ya Allah, teman saya sudah bisa ya Allah. Saya kapan ya Allah? Ya Allah jawab, ya kapan sampai mulai kan ngoten to Pak? Oh, ada ibu-ibu, ya Allah, teman-teman sudah jilbaban semua ya Allah. Kulo kapan ya? Ya kawakmu kapan sih? Kan begitu toh Pak. Kadang-kadang kita ini kebanyakan amin Pak. Semoga kita menjadi ahli surga. Amin. Kita istiqomah jamaah amin. Amin tok tapi orang lakoni Pak. Nah, makanya di sela-sela di samping amin ini juga harus kita berazam untuk melaksanakan. Yang kedua, wasiat dari Abu Hurairah yang oleh Abu Hurairah tidak pernah ditinggalkan sampai Abu Hurairah wafat adalah wasolatid duha, sholat duha. Jadi Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan sholat duha sampai meninggal dunia. Sholat duha terus Pak Bentino. Abu Hurairah. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti diterangkan di hadis-hadis. Kalau Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan sholat duha sampai hari akhir, hari akhir hayat. Sholat duha. Nanti pembahasan kita sholat duha Bapak Ibu. Jadi hadis ini sebenarnya untuk menerangkan sholat duha. Nanti kita terangkan pelan-pelan. Kemudian wa naumi ala witrin. Di riwayat yang lain witru au witri qabla an anam atau utir qabla an anam.
Yang ketiga adalah mengerjakan witir sebelum tidur. Menarik ini. Jenengan biasanya sholat witir kapan? Terakhir kan? Setelah tahajud kan? Di sepertiga malam. Tapi menariknya Pak, di riwayat Abu Hurairah ini Rasulullah itu mewasiati awakmu witiro saurunge turu. Loh, kenapa kok bisa witir sebelum tidur? Sementara yang viral, yang populer di tengah-tengah kita adalah witir itu di sepertiga malam, dan Rasul pun juga witirnya di sepertiga malam Pak. Tapi kenapa beliau mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur? Apa rahasianya? Karena begini Pak, mohon maaf. Nah, inilah kearifan lokal yang kearifan Rasulullah yang luar biasa. Abu Hurairah waktu itu masih muda Pak. Jadi cara masih muda ini, beliau ini capek kesehariannya untuk menuntut ilmu. Ngaji. Abu Hurairah termasuk ashabus suffah. Beliau orang miskin Pak. Tinggalnya di serambi masjid Pak. Pokoknya ngaji. Makanya pinter Abu Hurairah ini, riwayat hadisnya ribuan Pak. Dan Rasulullah SAW begini, aku ngerti awakmu kesel. Makanya timbang awakmu bengi ratangi, witir saiki. Nah, ini juga mungkin perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Bapak ngerti lek sampean ki kesel lekmu sekolah, kesel lekmu nyambut gawe. Sapa ngerti engko bengi ora witir saiki le. Witir saiki. Tapi kalau kamu bisa witir nanti di seperti itu lebih baik le. Maksud saya apa? Maksud saya timbang awakmu wengi iki terlewat tanpa witir. Makanya Bapak Ibu, saking pentingnya witir, Imam Abu Hanifah itu berpendapat witir niku wajib. Jangan kalau buka fikih Al-Bada'i was Sona'i'nya Imam Al-Kassani, itu fikih mazhab Abu Hanifah, beliau mengatakan witir itu hukumnya wajib. Saking pentingnya, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir. Kalau kita sering meninggalkan witir ya. Ya Allah, baik. Ya, jadi ya yang paling afdal witir itu tetap di sepertiga malam menutup tahajud. Tapi kalau seandainya kita takut nanti malam tidak bangun, maka witirlah sebelum tidur. Wallahu alam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pagi ini adalah sholat duha. Kemudian Syekh Abdul Razak menuliskan kembali hadis sebagai pembuka. Ini hadis yang tidak ada di Sama'il, adanya di Syarah Sama'il. Di kitab Sama'ilnya tidak ada, karena beliau Syekh Abdul Razak menambahkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, dari Abi Dzar. Min hadisi Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Bapak Ibu, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk sahabat yang meninggal di Mesir. Ya, Abu Dzar ini kuburannya di Mesir Pak. Jenengan mau tahu kuburannya itu biasa banget. Termasuk Imam Suyuti, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram itu kuburannya nggih biasa ngoten Pak, wonten mriku niku. Mungkin kalau di Indonesia wis dikeramatkan. Biasa di kuburan dekatnya pemakaman Imam Syafi'i. Jenengan kalau ke Mesir itu bisa ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu makamnya di Mesir, kuburannya Pak. Nah, di sekitarnya makamnya Imam Syafi'i ini ada makamnya Abu Dzar dan makamnya Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mesir. Jadi kalau Imam Syafi'i itu memang rehlah Pak. Jadi dakwahnya itu munyer Pak. Ya, Palestina, Madinah, terus kemudian yang Irak, kemudian safari Pak, safari dakwah Pak. Makanya Imam Syafi'i itu mohon maaf, beliau adalah tidak kaya. Kenapa tidak kaya? Karena nomaden Pak, tidak nyari duit, pindah-pindah terus Pak Toha, pindah-pindah terus Pak. Kalau dari Imam 4 ini yang paling kaya namanya Imam Abu Hanifah, sugih banget Pak. Penjual karpet, pedagang niki wonten sing dodolan karpet nih. Waktu itu kalau dodolan karpet niku sugih Pak. Makanya fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah itu sangat disenangi orang-orang kaya Pak. Nah, fatwanya Imam Syafi'i sangat disenangi orang-orang. Kenapa? Karena memang ya konteksnya begitu, gitu loh Pak.
Konteksnya begitu, tapi ya enggak selalu begitu. Tapi memang mazhabnya Imam Syafi'i itu kan banyak di Asia Tenggara ya, Pak ya. Di daerah Griki Indonesia nih. Ya mungkin karena memang secara ekonomi ya mungkin loh niki pemahaman saya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ini banyak kita jumpai di daerah-daerah Eropa Tengah yang sebelah sini. Tantan itu banyak yang menggunakan mazhab Abu Hanifah. Baik. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, min hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu, semoga Allah merahmati beliau, Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Bahwasanya setiap pagi, yusbih itu artinya setiap pagi bangun tidur itu Bapak Ibu, maka ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, kita ini wajib bersedekah kepada persendian-persendian kita setiap bangun. Sampun shadaqah napa dereng niki Pak? Maksudnya apa? Mensyukuri nikmat sehat. Maksudnya mensyukuri nikmat apa? Niki mau bangun tidur sehat sedaya? Insyaallah sehat. Apa yang kita lakukan untuk nikmat sehat yang Allah berikan? Syukur, sedekah caranya. Mensedekahi setiap sendi. Ketika dihitung menurut para ulama, sendi-sendi dalam diri kita ini berjumlah 360. Jadi jenengan menghitung mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sendi-sendi kita. Sendi ini kenapa? Bapak Ibu, nikmat enggak punya sendi yang sehat? Jenengan saya baru tahu nikmatnya punya sendi sehat setelah asam urat Bapak Ibu. Setelah baru ya Allah, penak ya banin duwe sendi. Kalau sudah asam urat, ngapunten. Saya sudah 1 bulan ini, jempolan saya ini kalau ditekuk sakit banget. Kalau diginikan cekluk. Iki nyapo iki. Kalau untuk begini sakitnya, ini kakunya luar biasa. Oh, asam aurat ini. Oh, sakit itu kalau pas kesenggol atau cekluk, masya Allah, subhanallah, sakitnya luar biasa Bapak. Asam urat. Ternyata remeh aja kok. Karena ndak tek manut karo Al-Qur'an. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah tapi jangan berlebih. Gara-gara berlebih-lebihan makan ini Bapak. Lah yo piye to Pak? Gimana Bapak Ibu? Sebenarnya niat saya ndak ingin berlebihan, tapi yo yang jamaah diparingi tadi yo. Jadi cawi sih ndak dimakan kan yo. Oh, memuliakan tamu kan yo pahala nggih. Memuliakan tuan rumah, nyugui. Jenengan kalau punya tamu jenengan sugui, gek ndak dimakan, sakit hati apa tidak? Kecewa Pak. Apa ndak seneng karo masakan? Bahkan orang yang puasa sunnah kalau bertamu aja bisa membatalkan puasanya kok, supaya tidak mengecewakan si tuan. Bagaimana dengan kita? Nah, ngaji terus di lodo, rawon, apa esuk inggo menune? Lah yo ngoten pindang. Akhirnya ya enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa lah, asam urat yang penting demi jamaah seneng. Makanya kalau nyontoh ngoten jenengan. Bapak Ibu, banyak dari mubalek kita, ustadz-ustadz kita ini karena kurang menjaga kesehatan akhirnya meninggal muda. Yang terakhir kemarin Ustadz Azhar Reza, seorang ustadz yang yang luar biasa juga dari Malang. Ustadz Azhar Reza di usia yang belum tua, masih muda sekali. Allah memanggil beliau. Ada ustadz yang kadang-kadang karena ngaji tok, tidak tahu olahraga, akhirnya mengembang.
Lek usaha yang mengembang tidak masalah. Lagi perut dan badan yang mengembang. Iya, karena ngapunten, saking fokusnya ngurusi umat. Tapi kadang-kadang umatnya ndak nyadari ngono. Saking fokus esuk ngaji, duha ngaji, luhur ngaji, ngasar ngaji, maghrib ngaji, bar ngisak ngaji. Jadi sini dina-dina mek ngaji, mengajarkan ilmu kepada umat. Akhirnya dia tidak sempat untuk berolahraga, tidak sempat untuk goes, futsal. Akhirnya menumpuk, lemak numpuk, penyakit numpuk. Makanya penting, tidak sempat olahraga Pak Ustadz. Lek sempat olahraga, bekam mawon nggih. Bekam. Jamaah kita ada yang siap untuk mencoblos jenengan. Pak Yusuf ini siap. Ya. Hari ini kalau mau bekam juga tidak masalah gitu ya. Silahkan Bapak Ibu hari ini yang mau bekam insya Allah ready. Siapa yang kakean getih niku tokno. Oh, kalau bekam niatnya untuk mencari ridho Allah dan sunnah Rasul, pahala Pak. Pahala. Jadi kalau bekam itu niatnya bukan hanya untuk sehat, enggak. Bukan hanya untuk ngelongi getih mboten, tapi niatkan bekam itu untuk ridho Allah dan sunnah ittiba sunnah Rasul. Karena Rasulullah juga khijamah, mengerjakan bekam. Ya, melakukan bekam. Oke, monggo silahkan. Saya juga kapan-kapan tak bekam. Maksudnya di bekam kula mboten saged. Saya takut kalau saya bekam nanti keliru Pak sing disilet. Sing dicubles keliru malah entek getihe malah bahaya kula kan. Nah, guys, ini ku memberi kesempatan yang lain. Mosok kula yo ngaji yo bekam ngono yo. Pak Yusuf ora kebagian kok. Jadi ya sendiri-sendirilah. Bagian ruqyah ya wonten dhewe. Makanya saya kalau diminta ruqyah mboten liyane mawon. Kenapa? Ya dum-dum lah. Mosok tak PKB kan, Pak. Nah, tapi kadang-kadang ya ada pasien ke rumah Ustaz niki. Kula niki nang omah diganggu terus Pak Ustaz. Berarti rene iki arep ndukun iki berarti. Saya bilang kula niki sanes dukun, mboten Pak Ustaz jenengan dongane nggih, kula dongane. Pak Ustaz anak kula niki Pak Ustaz, ya Allah, kaya ora sebelah ini. Setelah menikah ini kok malah ndak gelem salat, yang wong tua maneni. Niki napa? Jenengan terawang Pak Ustaz. Kula terawang ra ketok e. Wis ngeten mawon, Mas. Kula mboten saged lek diruqyah. Lek anaknya ndak mau diruqyah, ndak bisa, Pak. Jadi meruqyah itu orangnya harus manut. Menyerahkan diri untuk diruqyah, diwacani ayat-ayat pilihan, manut, nggih kula. Tapi lek bocah ndak gelem yo ndak kena arep diruqyah sampai kesel sampai lempoh ndak kena, Pak. Maka saya sampaikan kepada orang ngeten. Ya, kalau jenengan ceritakan ada perubahan, jenengan lebih tahu orang tuanya. Nggih Ustaz, kayaknya itu ada apa-apa begitu. Pokoknya setelah menikah ini Pak Ustaz, betul anak saya itu malah berani maneni saya, getaki saya, salat yo ora ndak sregep malian. Wes. Berarti ada setan di situ. Berarti putron jenengan kemasukan. Boh, dari mana setannya? Ndak usah suudzon, ndak usah menuduh besan yang memasukkan itu. Ya, kadang-kadang kan kita ini langsung, oh ini besan sing gawe iki. Hati-hati loh, kalau Anda datang ke kiai, ke ustadz atau ke siapa saja, kok langsung memvonis Anda dibuat si A, si B, tinggalkan dia. Ndak boleh, itu suudzon Pak, ndak ada buktinya. Ndak boleh kita menyalahkan, menuduh orang padahal iya, kalau tidak. Wes jelas ndak bener kuwi wis. Kok enek wong kok menuduh si A dalam hal urusan ilmu-ilmu ngoten niku. Sudah. Fatrukhu, tinggalkan dia. Kuwi berarti wong orang ndak bener itu. Tinggalkan. Nah, saya bilang begini sudah, jenengan ndak usah nyalahkan siapa-siapa, ndak usah nuduh siapa-siapa, perbaiki diri jenengan sendiri. Mungkin anak jenengan begitu karena jenengannya belum baik. Terus bagaimana? Ayo. Tambah sregep lek jamaah, tambah sregep lek maca Quran, terutama bacakan surat Al-Baqarah di rumah jenengan. Bacakan surat Al-Baqarah, walaupun yang lain juga dibaca. Maksud saya wiridnya Al-Baqarah. Wirid niku penting loh Bapak Ibu. Wirid itu bukan kemudian zikir, enggak. Wirid itu jenengan punya kebiasaan harian yang itu jenengan tidak pernah tinggalkan. Contoh, sebelum membaca Al-Qur'an apapun suratnya, jenengan dahului dengan membaca Al-Baqarah. Lek saged khatam bagus. 286. Tapi paling teko setengah wis kesel ra sida maca liyane. Ustaz, wirid saya adalah Al-Baqarah 5 ayat setiap sebelum membaca surat yang lain. Karena Quran saya kasih tanda sampai surat apa namanya, surat Al-Anbiya. Sebelum baca Al-Anbiya saya baca dulu Al-Baqarah 5 ayat. Nanti habis maghrib
5 ayat lagi. 5 ayat di rumah bukan di masjid. Maca Quran iku wonten dalem. Masjid ki nggih salat sip, ya bagus juga sih ngaji di masjid, maca Quran di masjid. Tapi yang lebih membutuhkan bacaan Quran jenengan di mana? Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Baca di rumah Pak, sokor-sokor ngeten. Ayahnya baca Quran, istrinya baca Quran, anaknya baca Quran, kabeh kompak maca Quran. Masya Allah, rumah itu akan menjadi rumah yang barokah. Ora apik Pak Ustadz, mboten sae griya kula niku ukuran napa dhuwure namung 2,5 meter Pak Ustadz. Tonggo-tonggo wis 4,5 meter kabeh ndangak-ndangak kula lek ngene. Omah kula cendhek, masalah omah tahun 80-an Pak Ustadz. Badhe bongkar niku ra duwe duit. Sudahlah, ndak usah berkecil hati yang punya rumah, mohon maaf, punya rumah cendek-cendek ukuran generasi zaman biyen niku. Bukan itu yang penting. Karena kita sudah mumet, piye yo carane dhuwurne omah. Direwangi utang-utang, ya Allah. Timbang ge utang yo anggur ge urunan iki lho, tuku lemah iki lho. Wes, sing arep bangun omah spending saya iki. Lho iki kan tuku omah ning akhirat. Omah donya niku lho ditinggal mati, nggih napa mboten? Siapa yang mati bawa rumah? Aku gekno kuburan 20 kali 50. Nyapa omah kok tak kubur pisan. Nanti kalau sudah mati, ya, kalau sudah mati, nanti yang ziarah kubur itu ngabari awake dhewe, lek awake dhewe ninggal. Kang, wa amal manazilu faqat sukinat. Omahmu sing magrong-magrong kae. Hah? Kuwi sing ziarah kubur ngoten. Omahmu lho sing magrong-magrong kae, lek ben bodo kok cet kae. Lagek katam lek munyar utang, katam tok utang 15 tahun, Pak. Nggih bangun lagi sampai bayar utang mati Pak. Jadi orang rasanya jenak manggon yang omah kono. Lho orang jenak ya trem ya nyaur utang terus kok. Baru selesai bulannya alhamdulillah Pak Ustadz selesai utang saya. Lah kok innalillahi. Atau ada lagi Pak orang yang baru bangun rumah sampai direwangi ra tau ngaji. Nyanti to Pak kira tau ngaji. Anu Pak mandori omah Pak. Rewangi enek adan barang ranyang masjid gara-gara wedi lek tukange turu, Pak. Nggone tukang. Omah dadi mati. Ayo, piye jane? Bangun omah donya lali omah. Kita ini kadang-kadang lebih memikirkan masa depan jangka pendek daripada jangka panjang. Saya teringat pesan-pesan Kiai Haji Anwar Zahid niku. Menungso iki rata-rata mikir masa depan donya lali masa depan akhirat. Piye carane gawe omah sing apik, piye carane tuku mobil sing apik. Dia lupa bagaimana nanti nasibnya di alam kubur itu. Di 1 kali 2 meter itu Pak. Pun. Lanjut. Jadi setiap bangun tidur bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara bersedekah kepada sendi-sendi yang kita miliki. Sendi-sendi ini Pak. Gini aku mau, asam urat baru terasa bahwa tidak asam urat itu sangat berharga. Oke? Makanya alhamdulillah sing jenengan belum punya asam urat itu betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita. Lek sehat ngajine ya jenak. Nggih mboten? Ngeten iki jenengan ngaos jenak ini kan karena sehat. Coba lek jenengan mboten sehat, vertigo mawon. Secara fokus, Pak. Vertigo, kemudian darah tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian fakulu tasbihatin sodakoh, setiap tasbih itu sedekah. Wakulu tahmidatin sodakoh, setiap tahmid itu sedekah. Wakulu tahlilatin sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Wakulu takbiratin sodakoh, setiap takbir itu sedekah. Makanya Bapak Ibu, ada kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau tahu kalimat yang sangat dicintai Allah? Masya Allah Bapak Ibu. Ada 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat yang paling dicintai Allah dan sangat dicintai Allah adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau dibalik juga boleh. Allahu akbar dulu boleh, alhamdulillah dulu boleh, la ilaha illallah dulu juga boleh.
Dadi remeh mek ngucapne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi golek murih cintane Allah itu salah satunya adalah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Memerintahkan, mengajak orang berbuat baik itu sedekah. Bapak Ibu, WA Japri ke temennya, sesok ngaji Samail neng Al Furqon. Terus kemudian dia datang, wah itu sedekah Pak. Mengajak orang berbuat baik niku sedekah. Maka nyuwun sewu, ternyata sedekah niku ndak kudu sugih. Yang mohon maaf yang hari ini mungkin sama sekali berada di titik nol. Di titik terendah ndak duwe duit bahkan minus duwe utang. Wes minus ki berarti kan pol-polan to, Pak. Serenek ra duwe duit belas, maka kita tetap bisa sedekah. Ngajak orang berbuat kerumuatan yang nggone tangga. Ayo Kang, yang masjid. Sedekah niku. Ayo Kang, yang masjid. Ayo ngaji. Niku sedekah, Pak. Kemudian wa nahyun 'anil munkar, melihat kemungkaran kita. Napa nahyun niku? Mencegah kemungkaran itu ada 3 nggih. 1, fabiyadihi. Siapa yang punya kekuatan tangannya Pak. Dadi lek enek ngerti wong adu jago, cekel pitike, banting pitike Pak. Buyarne jamaah. Piye? Kira-kira berani jenengan? Ngerti bilyatan, walik mejane. Loh. Oh, karaoke. Nggih mboten ngoten. Maksudnya dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan. Jenengan dadi lurah, kok di desa jenengan ini ada adung taruna arena judi, maka langsung tutup. Seperti Pak Anies itu Pak menutup Alexis. Jenengan perso Alexis mboten? Alhamdulillah. Alexis itu hotel tapi untuk prostitusi. Di Jakarta itu Pak. Tidak ada gubernur-gubernur sebelum yang berani nutup. Pak Anies jadi gubernur, tutup lah, peduli. Makanya saat ini kathah yang memfitnah beliau. Yo kuwi bandar-bandar yang burine kuwi. Pelaku-pelaku kemaksiatan itu tidak seneng. Makanya dari pemimpin ini taruhannya nyawa Pak. Taruhannya nyawa. Ngono kok diperebutkan. Wis taruhannya nyawa, besok iso ra mlebu pemimpin ndak adil, neraka dhisik dhewe Pak. Tapi lek pemimpin adil, surga Pak. Surga dijamin surga oleh Allah. Yang ndak adil iki kelasnya pemimpin rumah tangga nggih. Oh, pemimpin rumah tangga ra adil, ya hati-hati Pak. Hati-hati Pak, saestu. Kok awake dhewe dadi ketua, pemimpin, kepala rumah tangga kok mboten adil? Nggih. Adil niku ndak harus punya istri 2 Pak. Adil itu dalam artian kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menjadi suami yang adil itu bagaimana? Ketika suami-suami mengajarkan istrinya agama, ketika suami-suami membimbing, itu adil itu. Lek enek suami sing ngetokne istrine, ngetokne anake, berarti itu bukan suami yang adil. Neraka Pak. Urusan ini rokok ngoten mawon. Hati-hati betul. Kita nanti akan dimintai pertanyaan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita Pak, ini pemimpin dan akan dimintai pertanggung. Nyuwun sewu, jenengan pun siap napa dereng disuwuni LPG? Dereng. Sampun napa dereng pun siap di LPG dening Gusti Allah? Padha wedi kabeh jawab. Lek jawab siap ki engko yo ndang. Lek urung ki ajake kok piye ngono. Ya siap ra siap harus siap, Pak. Caranya bagaimana? Jadilah suami yang adil, jadilah ayah yang adil, jadilah kepala rumah tangga yang lek ada istrinya menyimpang, ingatkan itu adil. Lek istrinya menyimpang ditokne ae, ya jenenge niku zalim, ndak adil Pak. Karena ingat loh Pak, jangan saya Pak, istri itu khuliqat min dhil'in a'waj. Istri-istri jenengan itu tercipta dari tulang yang bengkok. Jadi bengkong kabeh asline. Bengkong kae. In dhahabta tuqimuhu kasar tahu. Kalau jenengan meluruskan para istri dengan cara yang radikal, dengan cara kekerasan, ceklek Pak, purek tenan Pak, purek tenan. Makanya kan suka ngambek ya, cugetan ya. Ya itu perempuan, memang ya begitu kudune. Kok ada perempuan nggak gampang cugetan? Dipertanyakan ke perempuannya.
Istri saya itu suka ngambek ya Pak Ustadz, cugetan. Itulah perempuan, perasaan dia Pak. Kalau Anda luruskan dengan keras, dengan kekerasan, patah Pak. Tapi kalau Anda biarkan, ya bengkong terus. Kok tukang rasan-rasan jenengan toknya ya terus sampai akhir hayat, mati barang ya sempat rasan. Ngapunten loh Bu, ngapunten nih. Ini hadis Rasul ini. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Semua itu, setiap sendi yang 360 sendi itu akan cukup sempurna sedekahnya dengan hanya 2 rakaat salat 2 rakaat saja sudah menyempurnakan sedekah 360 sendi. Apalagi kalau lebih dari 2. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat duha. Sebelum kita baca hadisnya singkat-singkat kok ini, nanti insya Allah singkat-singkat hadisnya. Jadi yang paling penting jadi pembukaan ini sebenarnya. Kalau hadisnya hanya menerangkan rokaatnya berapa ngoten. Nah, baik. Keutamaan sholat duha Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, keutamaan sholat duha itu adalah mengganti sedekah kepada seluruh persendian. Kalau tadi kita subhanallah sedekah 1, subhanallah sedekah 1, walhamdulillah sedekah 1, la ilaha illallah sedekah 1, Allahu akbar sedekah, berarti saya kurang pinten sedekah. Ya 356. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah 354 saya oleh nemu. Maka sisanya itu bisa kita bayar tuntas dengan apa? Sholat duha 2 rakaat saja. Atau kalau lebih nanti juga lebih baik. Bapak Ibu, yang pertama sholat duha itu adalah mengganti sedekah seluruh persendian. Jenengan bisa baca dalilnya yaitu tadi hadis riwayat Muslim nomor 720 yang disebutkan di buku ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, keutamaan sholat duha itu adalah insya Allah orang-orang yang sholat duha akan dicukupi urusannya di akhir siang. Siapa yang memulai harinya dengan sholat duha, maka urusannya di akhir siang akan dicukupi oleh Allah. Kok esok sholat duha, insya Allah utangnya di hari itu saja rata percaya jenengan. Orang guyang-guyang. Insya Allah. Ya lek dina iki urung ya sesuk dicoba malah nggih. Lek dina iki rong lulas ya sesuk sholat duha neh nggih. Tapi ingat loh ya, sholat duha niatnya bukan untuk ngelunasi. Sholat duha itu untuk diridhoi Allah. Urusan utang niku yang penting nyambut gawe sing sregep, kemudian utangnya ndang di sahur. Qala Allahu azza wa jalla ya ibna Adam la ta'jiz an 4 raka'atin min awwalin nahar ukfika akhirahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, hadis qudsi ini. Qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, janganlah engkau melemahkan dirimu atau meninggalkan dari 4 rakaat di awal siang. Nah, di sini 4 Pak, tadi kan 2. Sekarang berarti salat duha itu boleh jangan meninggalkan 4 rakaat di awal siang, kata menurut firman Allah Subhanahu wa taala. Min awalin nahar ukfika akhirahu. Siapa yang membiasakan 4 rakaat di awal siang, maka aku akan cukupkan di akhir siangnya. Cukup Pak urusannya. Cukup urusannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan sholat duha itu adalah mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Sholat duha itu kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh niki sing dereng sakit haji atau yang sudah putus harapan dari haji, jangan putus harapan Pak. Ustadz sudah 65, rong duit daftar, tetap harus punya niat untuk berangkat. Niat riyen mawon, niat riyen. Lah wong kula niki sajake untuk makan saja sulit. Pokoknya niat haji. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau idza aradallahu surat Yasin niku fayaqula lahu kun innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu. Allah niku lek ngersakne sesuatu tinggal mengucapkan kun Pak. Tidak ada yang mustahil bagi kula jenengan kalau Allah kehendaki. Kaji Pak.
Jenengan yang dereng kaji niki yakin apa mboten saged minggah kaji? Oh, yakin mawon. Wis to, sapa ngerti nek tangga sing ngajek cucuk tekani wong sugih, Pak. Sarene jenengan niku mesakne banget. Jenengan kula kajekne nggih, Pak. Masyaallah. Padahal kula mboten bayangne blas munggah kaji, Pak. Munggah kaji, Pak. Ingat, jangan hanya karena miskin terus kemudian kita pesimis tidak bisa naik haji. Bapak Ibu, saya pernah cerita ke beberapa jamaah. Di daerah sebelah sana itu Bapak Ibu, di daerah Karangan itu ada penjual bakso. Penjual bakso Pak. Pak Sukir, penjual bakso Pak Sukir. Berarti kan teman seprofesi Pak. Jualannya itu bukan dari pagi, tetapi yo menjelang malam-malam ngoten niku sampai nanti jam-jam 9-10 ngoten pun tutup Pak. Penjual bakso ini nglumpukne nabung. Akhirnya tahun 2000 berapa 16 atau berapa itu berangkat haji Pak. Tukang bakso. Nah ngono iki ade sing PNS ndak ya izin Pak. Tukang bakso. Tapi qadarullah belum sampai selesai pulang ke Indonesia. Allahu yarhamuh meninggal dunia. Mungkin ada yang satu kloter dengan beliau, yang satu rombongan dengan beliau. Ya, itulah. Saya kalau mau ngaji ke daerah Karangan itu mesti lewat di pengkolan di perempatan. Sekarang yang meneruskan anaknya bakso itu plus mie ayam saat ini. Kalau dulu istiqomah bakso, sekarang plus mie ayam, sampingnya sate ayam. Kok ngerti Pak Ustadz? Ya mesti mengu terus kok kula. Ya ora mampir tapi mengu terus. Tapi betul Pak, beliau meninggal di sana. Meninggalnya di Madinah Pak. Hitungannya wis kaji niku Pak. Ya Allah, tukang bakso lho Pak iso kaji. Awake dhewe lho sing wawah ben sasi bayaran pirang-pirang juta. Daftar non dereng Pak. Ya Allah. Wis toh. Allah ini kalau sudah menghendaki, ndak ada yang ndak mungkin, tapi juga harus ada usaha dari kita. Lek awake dhewe, ya Allah, kalau Engkau menghendaki pasti aku berangkat. Tapi duit ra tau nabung, ya ora sedo budal, Pak. Allah itu ya iya tak budalnya, tapi awakmu ya nyimpen no, kamu ora tau nyimpen kok arep budal, ndak bisa, Pak. Itu aliran Qadariyah wal Jabariyah nih. Baik. Jadi Bapak Ibu yang ketiga adalah pahala haji dan umrah sempurna. Nah, untuk yang ketiga ini Bapak Ibu ada pengkhususan, ada aturannya. Kalau ingin sholat duha mendapatkan pahala haji dan umrah, maka Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, niki mau sholat subuh berjamaah nggih? Masya Allah. Thumma qa'ada, kemudian dia duduk, niki sambil lenggah nggih? Masya Allah. Wis subuh jamaah terus lenggah. Ngriki mboten wonten keterangan senden apa sluku apa sila ndek enek. Sing penting lungguh. Kalau tidur bagaimana Pak Ustaz? Nang kene ora enak kok turu. Pokoke duduk niki ya. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk setelah subuh jamaah. Berarti di mana duduknya? Di masjid. Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Ya Allah, niki sami zikir nggih Bapak Ibu? Lha ngaji ngene kan ngemutaken dumateng Allah, zikir. Semadzkurullah hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Sampun terbit napa dereng niki? Keling-kelingan daleme Pak Medi niki dadi ora ketok. Sampun. Cuman ya nanti ada keterangannya. Ya, sampai matahari terbit, nanti keterangannya adalah terbit sekitar 10 menit setelah terbit. Jadi terbit kemudian nunggu sekitar 10 menit atau 15 menit. Kemudian tsumma shalla rakaataini, salat 2 rakaat. Jadi jenengan pun kesok kondur enten riki. Salat dulu, bar ngono sarah, kecuali yang puasa. Jenengan lek kersa sarapan niku ngajeni tuan rumah. Bareng ini insyaallah gitu sarapan kabeh. Saya tuan rumah niki muarem, Pak. Panitia niki seneng. Jadi jangan dikira terus turah terus seneng, alhamdulillah iso nggawa bontrot mulih. Udah. Tuan rumah ini malah seneng kalau dagangan, bukan dagangan sih Pak. Ini laris. Jenengan kersa dahar ngriki. Lek jenengan mboten kersa ya dibungkus. Tapi saya kira enak bungkusannya aja. Atau Ustadz mohon maaf saya harus segera pulang karena bla bla. Ngupeni tiang sepuh. Monggo silahkan enggak apa-apa. Tapi yang memang longgar silahkan duduk dulu di sini sarapan dulu Pak. Wah, panitia niku suweneng marem. Insyaallah nanti Sabtu depan menunya ditambah lagi.
Baik. Serah penting nggih. Pokoknya yang ada aja alhamdulillah. Nah, jadi namanya salat isyraq Bapak Ibu, salat 2 rakaat setelah kita ngaji seperti yang biasa kita lakukan itu. Maka kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka pahala salat 2 rakaat setelah matahari terbit itu seperti pahalanya haji dan umrah. Bahkan ditambah dalam hadis yang lain, tamah, sempurna. Makanya rugi banget kalau setelah ngaji ini kita tidak sholat 2 rakaat. Rugi. Yang keempat Bapak Ibu, pahala sholat duha itu adalah termasuk sholat awwabin. Nah, beda lagi. Sholat awwabin ini dikatakan dari Abu Hurairah, dari sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Wahia sholatul awwabin. Jadi orang-orang yang bisa menjaga sholat duha terus setiap hari itu namanya awwabin, Pak. Awwab itu orang-orang yang tingkatannya di atas tobat. Ada tobat, ada awwab. Niki kalau orang bisa menjaga sholat duha ini setiap hari, maka dia adalah seorang yang awwab. Dan ini para ulama juga berselisih. Ada yang ketika jenengan sudah sholat isyraq maka nanti tidak perlu sholat duha lagi. Tapi jenengan juga boleh nanti setelah sholat isyraq ini 2, nanti bisa lagi sholat jam 9 sholat lagi tidak masalah. Karena apa? Karena memang rakaat sholat duha itu tidak hanya 2. Kalau jenengan sholat di awal waktu namanya isyraq itu awal duha, tapi nanti setelah itu kalau mau sholat duha lagi ada lagi namanya sholat duha. Jadi jangan bingung lah, kalau wong pun isyraq Ustaz, itu sholat duha juga. Tapi di awal pahalanya beda. Nanti kalau jenengan sholat di jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, itu sudah pahalanya sudah bukan haji dan umrah lagi. Apa Pak? Sholat duha. Oke? Tapi kalau Ustaz, kalau saya hanya sholat duha di awal waktu, boleh. Atau Ustaz saya tadi ketinggalan berjamaah di masjid, saya tak sholat duha di jam 9, boleh. Ya, itu namanya sholat awwabin. Nah, jadi mohon maaf, tidak ada pembatasan ya. Nanti ada pembatasan rakaatnya berapa yang sering dilakukan Nabi. Yang jelas kalau kita melihat ada orang sholat lebih dari 2 rakaat, kita tidak bisa menyalahkan karena memang Nabi pun pernah mencontohkan demikian. Baik, kita baca hadisnya. Bismillah. Hadis nomor 288. Hadatsana Muhammad bin Ghailan, qala hadatsana Abu Dawud At-Tayalisi, qala hadatsana Syu'bah Yazid Ar-Rishki, qala sami'tu Mu'adzata qalat qultu li Aisyah. Mu'adzah ini berkata kepada Sayyidah Aisyah, bertanya, akanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha. Mu'adzah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, apakah Nabi sholat duha? Sayyidah Aisyah menjawab, na'am, ya, Nabi sholat duha. Arba'a raka'atin. Nabi sholat duha, kata Sayyidah Aisyah, 4 rakaat. Wa yazidu ma yasha Allah, dan beliau akan menambahkan rakaatnya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Nabi itu sholat duhanya 4 rakaat plus kalau beliau mau dan dikehendaki Allah, beliau akan menambah jumlah dari 4. Baik, Bapak Ibu, siapa yang meriwayatkan hadis tadi? Aisyah. Melihat Nabi sholat duha berapa rakaat? Bisa lebih, Bapak Ibu. Dan ini juga tidak bisa menjas kita bahwa Nabi itu sholatnya mesti 4, enggak. Karena begini Bapak Ibu, Rasulullah itu berada di rumahnya Sayyidah Aisyah dalam 1 minggu berapa kali? Istri beliau berapa? 9 sampai beliau wafat. Berarti 9 itu ngedomnya bagaimana Pak? Iya ngedumi. Yang jelas Sayyidah Aisyah dapat 2 jatah. Sayyidah Aisyah dapat 2 jatah. Sing liyane ya nggih sampun pun kula niki serondo. Sayyidah Aisyah dapat 2 jatah. Dari mana? Jatahnya Sayyidah Aisyah sendiri dan jatahnya Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah niki pun radi sepuh Pak. Dadi ya tanazul. Pun Nabi jatah kula paringne tenggene Aisyah. Jadi ibu-ibu yang istri tua itu ya. Loh, kalau istri yang dimadu istri tua itu merelakan jatahnya untuk istri muda, surga, swarga. Kenapa? Sabar. Insyaallah.
Ya, tapi ini enggak ada istri tua ya di sini, Pak. Ada Pak Ustadz, istri yang satu ya tua itu gitu loh. Tua semuanya. Baik. Kemudian kita lanjut 289. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsani Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadiyu qala haddatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Ar-Rabi Az-Ziyadiyu an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ini adalah sahabat dekat Nabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli duha sita rakaat. Dari Anas bin Malik menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat duhanya 6 rakaat. Tadi Sayyidah Aisyah 4 rakaat. Anas bin Malik berapa? 6 rakaat. Beliau melihat Nabi salat duha 6 rakaat. Dan ya itu tadi wa yazidu, kalau 4 kurang ya 6. 290. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'batu an Amr ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Laila qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa Ummu Hani fa innaha hadatsat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faghtasala fasabaha 8 rakaat ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam salatan qattun akhafu minha ghaira annahu kana yutimur ruku'a was sujud. Nah, di hadis nomor 290 ini malah dari Ummu Hani melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah salat duhanya 8 rakaat. Sayyidah Aisyah berapa? 4. Anas bin Malik 6. Ummu Hani 8. Dan ketika melihat beliau salat 8 rakaat itu dikatakan oleh beliau ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla sholatan qattun akhafu minha. Saya tidak pernah melihat Rasul sholat seringan itu. Karena kalau dibandingkan dengan sholat tahajud, sholat malamnya Nabi itu ringan atau berat, Bapak Ibu? Kenapa jenengan bilang berat? Sampai bengkak kakinya. Berarti sholat malamnya berat. Ketika dilihat sholat duha pada waktu Mekah 8 rakaat itu, dilihat bahwa sholatnya Nabi itu ringan banget. Jadi sholat duha itu ndak sah, suwi. Ada Pak, satu thariqat ya. Kita hanya menceritakan sholat duha itu dari jam 7 sampai jam 11. Ada. Tapi ya itu keyakinan mereka. Salah satu thariqat. Ya. Nah, jenengan sholat duha pinten menit? Loh, iya, karena memang ringan loh Pak. Jadi aku tidak pernah melihat Nabi sholat seringan sholat itu, sholat duha. Berarti sholat duha niku Ustadz, apakah harus membaca wadduha? Rakaat pertama wasyamsi wadduhaha, rakaat kedua wadduha. Tidak. Terserah jenengan mau baca. Enggak baca surat pun juga. Waladhdallin amin. Allahu Akbar. Nyapa? Selak masuk sekolah. Lah salatnya nyedeki setengah itu jam itu. Istirahat yang ngono nyedeki bel agak salat duha. Mang nyapo? Jagongan dhisik Pak Ustaz. Jadi jagongan yang kantor, masuk arek 5 menit salat duha. Allahu Akbar. Dikejar-kejar bel, Pak. Lagi sak rakaat teng tong, kepala sekolah killer, tukang ngamuan. Akhirnya diumum, "Nyapo kasep?" Salat duha, Pak. Jangan jadikan salat duha Anda sebagai kasep untuk masuk kerja. Ringan, salat duha itu ringan, tidak perlu berat. Tapi kalau salat tahajud, salat malam nek kuat. Nek mboten kuat nggih, sak mampune. 291 Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi qala haddatsana Kahmas bin Hasan an Abdullah bin Syakik qala qultu li Aisyata. Abdullah bin Syakik berkata kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha? Apakah Nabi salat duha?" Qalat Sayyidah Aisyah menjawab, "La, enggak." Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh Abdullah bin Syakik, apa pertanyaannya? Sayyidah Aisyah, Anda kan orang dekatnya Nabi, aku mau bertanya kepada Anda, apakah Rasulullah itu sholat duha? Jawaban Sayyidah Aisyah, la. Bingung Pak? Bingung. Tadi katanya na'am, sekarang katanya
Tidak. Terus piye iki? Kok pelin-pelan? Tidak pelin-pelan. Naudzubillah. Kita tidak boleh mengatakan Sayyidah Aisyah pelin-pelan. Tidak. Beliau adalah thiqah, udul, sahabat atau istri kecintaan Nabi, sekarang menjadi pemimpinnya ahli surga, Pak. Orang Syiah mengatakan Aisyah itu penghulunya ahli neraka. Pemimpinnya wanita neraka itu Aisyah. Makanya kafir kan? Mereka mengingkari sahabat sing disenengi Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Sayyidah Aisyah kafir, kabeh sahabat kafir, Pak, kecuali Ahlul Bait. Makanya kemudian kita menolak Syiah. Hati-hati dengan Syiah, Pak. Syiah ini takiyah. Takiyah niku etok-etok. Hati-hati, di sekeliling jenengan mungkin ada Syiahnya. Syiah itu, dia itu pura-pura, Pak. Lek koncone ngalor ya melok ngalor, koncone ngidul melok ngidul. Tapi ketika sudah datang waktu yang tepat, dia akan mengadakan gerakan yang bisa melumpuhkan itu biasanya. Hati-hati. Makanya kita ahlu sunnah. Insya Allah NU Muhammadiyah niku ahlu sunnah sedaya, Pak. Jadi selama masih Islamnya Islam NU, Islam Muhammadiyah, persis niku masih ahlu. Tapi lek Syiah pun mboten ahlu sunnah. Sudah tidak ahlu sunnah. Hati-hati dengan Syiah. Insya Allah wonten galek niki betul wonten. Tidak tahu ya, karena takiyah itu artinya napa nggih? Napa takiyah niku? Kamuflase. Kamu engko koncone gruduk-gruduk rono ya melok, Pak. Melok gruduk-gruduk. Tapi sudah mencurigakan kok gerak-geriknya Syiah itu. Pokoknya yang dipuji-puji hanya ahlul bait. Mereka itu meyakini ada setelah Imam Ali itu ada 12 imam yang maksum. Imam yang harus diikuti titah sabdone. Mereka juga mengatakan bahwa Quran itu ternyata ada kekurangan dan ada Quran lagi setelah Al-Quran itu. Dan mereka mengatakan bahwa dulu malaikat Jibril itu salah memberi wahyu. Wahyu yang gone Sayyidina Ali. Bukan kesalahan pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bagus, sahabat dekatnya Nabi, tapi sing kleru karena pengikut-pengikutnya sangat hulu, berlebih-lebihan dalam mencintai Sayyidina. Tidak boleh, Pak. Mencintai itu tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti jenengan mencintai saya jangan berlebih-lebihan, Pak. Pokoknya Ustadz Anang ora, jangan. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Ngaji itu ke siapa saja. Kan ada yang fanatik itu. Aku lek karo Ustadz kayak moh aku. Liane elek kabeh. Liane kleru kabeh. Enggak. Selama ilmu itu baik berdasarkan Quran, Sunnah dan pendapat para ulama salafus soleh, maka ambillah. Jangan pernah fanatik kepada orangnya, tapi fanatiklah kepada ngono Pak wong Islam niku. Nah kalau Syiah ini tidak mau, ngajine yang ngene wong Syiah, komunitasnya orang Syiah, kecuali dia takiyah kamuflase itu tadi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ditanya apakah Rasulullah salat duha? La, tidak. Kemudian illa an yaji'a min maghibihi, kecuali Rasul datang dari perjalanan. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan Rasul tidak salat duha kecuali datang dari perjalanan. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan iki lo dalile sholat sunnah safar. Kalau baru datang dari perjalanan terus sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah safar. Allah alam bisawab. Ya, bisa kita kerjakan itu Pak, tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW ketika datang dari perjalanan sholat 2 rakaat. Nah, walaupun beliau tidak menamakan itu sholat safar, Allah alam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hadis ini Pak, jangan bingung. Makanya ngaji itu kalau langsung teks hadisnya ketemu hadis ini langsung punya pendapat Rasul tidak sholat duha kecuali setelah datang dari tidak perjalanan berarti tidak sholat duha. Jangan dulu berpendapat seperti itu. Makanya Syekh Abdul Razak di dalam kitab ini menyampaikan hadzal hadisu yukhalifu dhahirahu. Hadis ini menyelisih hadis-hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya mengatakan sholat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Lah kok tiba ning gone hadis iki sholat duhanya Nabi hanya ketika setelah perjalanan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Waqad qala ahlul ilmi, berkata para ahlul ilmi, para ulama. Al ahadits allati ja'at fi sholati duha ala salasati aqsam. Bapak Ibu dan pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis yang menerangkan tentang sholat duha itu ada 3 macam. Kula ulangi malih. Hadis-hadis yang menerangkan sholat duha itu ada 3
3 macam. Yang pertama, alladzi fihil isbat mutlaqon. Hadis yang menetapkan secara mutlak bahwa sholat duha itu sholat sunnah yang selalu dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Hadis yang menerangkan bahwa Rasul mengerjakan sholat duha. Seperti hadis yang tadi, hadisnya Aisyah, hadisnya Anas bin Malik, terus hadisnya siapa lagi? Satu lagi? Abu Hurairah. Baik. Kemudian yang kedua, baik itu apakah 4 atau lebih atau 2 sholat isyraq tadi. Sedangkan hadis yang kedua Bapak Ibu, alladzi jaa muqayyadan bimajihi minas safar. Hadis yang kedua ini mengatakan, kalau yang pertama kan sing penting Rasul itu mesti sholat duha tanpa ada syarat. Yang nomor 2, sholat duhanya Nabi itu terikat, ada syaratnya. Apa itu? Kalau beliau sedang pulang dari setelah pulang dari perjalanan. Jadi Nabi tidak sholat duha kecuali setelah beliau safar. Setelah beliau safar baru sholat duha. Itu yang kedua. Yang ketiga hadirin, seperti hadis yang sebelum ini tadi. Yang ketiga, an-nafyu mutlaqon. Ternyata ada hadis yang menerangkan Nabi tidak pernah sholat duha. Nah, ada yang mumet nih ngerti. Lha iki apa sih kok hadis Rasulullah nggak pernah sholat duha iki piye maksudnya? Ngeten, Pak. An-nafyu mutlaqon, ini karena ada hadis yang mengatakan ya kaqaulihi seperti wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qattun. Di dalam sebuah atsar itu dikatakan Rasul tidak pernah subhatad duha, tidak pernah sholat duha sama sekali. Ada seorang sahabat yang mengatakan Rasul tidak pernah sholat duha sama. Bapak Ibu, kalau ada hadis yang menerangkan kepada jenengan, sahabat mengatakan Rasul tidak pernah sholat duha sama sekali, kira-kira maksudnya apa? Dalam sholat suruk. Tapi kan itu sholat Pak. Tapi beliau kan sholat dalam artian begini Pak, maksud saya. Ada sahabat yang mengatakan, sahabat itu siapa sih? Orang yang bertemu Nabi, ngaji Nabi, beriman kepada Nabi. Ada sahabat yang mengatakan Rasul tidak pernah sholat duha sama sekali. Kira-kira maksudnya apa Pak? Baik, dalam safar dikatakan wajib, enggak? Tapi kan pernah sholat duha. Tapi beliau mengatakan Rasul tidak pernah sholat duha sama sekali. Pemirsa mungkin ada yang di rumah yang punya pendapat, tolong dituliskan di kolom komentar. Bapak Ibu, ngeten kira-kira. Ya enggak kira-kira, Syekh Abdul Razak mengatakan begini. Kalau ada sahabat yang mengatakan Rasul tidak pernah sholat duha, karena memang Rasul itu tidak selalu sholat duha. Bisa jadi kadang sholat duha, kadang yang kedua, bisa jadi sahabat waktu melihat Nabi, waktu itu Nabi sedang tidak sholat. Bisa dipahami ya? Ya, berarti Nabi memang tidak selalu sholat duha, tapi sering sholat. Delalah sahabat ini waktu melihat Nabi sedang tidak sholat, akhirnya mengambil kesimpulan, oh Rasul tidak pernah sholat. Bisa dipahami nggih? Nah, kemarin jenengan melihat saya makan lodo Pak, langsung kesimpulannya, oh berarti Ustadz Anangki seneng. Padahal ya iya. Padahal belum tentu. Saya kalau dihidangi apapun juga seneng, pindang ya seneng. Napa malih? Soto ya seneng, rawon ya seneng. Cuman kebetulan jenengan pas lihat saya makan bakso. Berarti Ustaz Anangki senengane bakso. Karena mungkin jenengan pas melihat saya kebetulan mesti pas makan. Lah sahabat iki pas melihat Nabi kok pas ora sholat duha, akhirnya menyimpulkan Nabi ndak pernah sholat. Begitu loh memahami hadis. Kita ndak boleh langsung mengklaim, oh iki nek sahabat sing mengatakan Nabi tidak pernah, berarti sholat duha itu ora usah dilakoni. Endi dalile iki? Wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qattun. Baik. Nah, Bapak Ibu, wa hadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yudawim ala salati hadhihi shalah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu memang tidak terus, Pak, tidak terus salat duha, tapi ya kadang-kadang salat duha, kadang-kadang tidak salat duha. Alhamdulillah. Kulo banget niku Pak Ustaz. Terus
Lam yakun yudawi ma lihadza lam tarahu Aisyah yusalliha. Nah, ternyata ini yang dikatakan Sayyidah Aisyah. Kadang-kadang aku orang melihat Nabi tidak sholat duha ya. Tetapi kalau kita melihat hadis yang selanjutnya, hadisnya Abu Hurairah, Hassa Abu Hurairah ala mudawamah. Abu Hurairah kan mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan sholat duha sampai saya meninggal. Kenapa? Karena Abu Hurairah saking cintanya kepada sunnah Rasul, Pak. Meskipun Rasul mungkin kadang tidak sholat duha, tapi karena saking saya cintanya kepada Rasulullah dan sunnah Rasul, saya tidak akan pernah meninggalkan sholat duha. Saking cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan sholat duha sampai meninggal dunia. Walihada qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, Bapak Ibu, fahal al afdal al mudawamah alaiha kama fi hadis Abu Hurairah. Ibnu Taimiyah mengatakan, apakah kemudian yang paling afdal adalah kita menjaga keistiqomahan sholat duha seperti Abu Hurairah? Awil afdal tarkul mudawamah iktidaan bin Nabi, ataukah kita sok-sok sholat duha, sok-sok mboten kados Nabi? Coba dijawab. Yang paling afdal kira-kira jenengan setiap hari sholat duha kaya Abu Hurairah, atau kadang sholat kadang tidak seperti Nabi? Tolong dijawab. Masya Allah, seneng banget. Kadang-kadang ngoten Pak Ustaz. Bodoh karo pertanyaan, apakah sholat malam Anda pengen seperti Nabi 11 atau 20 seperti Umar? Nah, Sayyidina Umar 20, 23. Nabi 11 yang sering dilakukan. Karena Nabi tidak pernah 30. Sayyidina Umar 20 plus 3. Mana yang panjenengan ikuti? 11 Pak Ustadz. Yang 20 juga ada. Sekarang pertanyaannya, kalau Abu Hurairah mudawamah sampai meninggal, beliau sholat duha terus, tidak pernah meninggalkan satu hari pun berlalu tanpa sholat duha. Sementara Rasul pernah meninggalkan sholat duha. Ya sok sholat sok mboten. Pilih mana? Oh, kadang-kadang. Di sini Masya Allah, kata Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Taimiyah yang menjawab, bukan saya. Hadza mana ini? Hadza mimma tanaza'u fih. Wah iki tukaran Pak wong-wong. Tukaran. Para ulama tukaran. Enak sing pokoke kaya Nabi, gaene salat gaene ora. Ada yang pokoknya kayak Abu Hurairah setiap hari sholat duha. Karena memang dalam hadis dikatakan alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur termasuk para sahabat. Wa addu alaikumul anamila, gigit pakai geraham, tenanan. Kemudian dikatakan man kana mudawiman ala qiyamil lail aghnahu anil mudawamah ala sholati duha. Bijak banget Ibnu Taimiyah Bapak Ibu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Siapa yang istiqomah sholat malamnya tidak pernah putus. Tolong didengarkan baik-baik. Siapa yang sholat malamnya tidak pernah putus, sholat malam setiap malam, aghnahu anil mudawamah ala sholati duha. Sholat duhanya bisa pedot-pedot. Yang sholat malamnya terus setiap malam sholat malam, maka siangnya dia bisa seperti Nabi, sok sholat duha, sok mboten. Ngoten nggih? Nah, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Sebaliknya, wa man kana yanamu an qiyamil laili fa salatu duha yadulu ala qiyamil lail. Tapi lek maleme iki gak iso istiqomah, sok tangi sok ora, maka usahakan sholat duhanya terus, Pak. Ini jalan teng. Masya Allah. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Masya Allah. Mana yang jenengan pilih? Terus sholat duha kayak Abu Hurairah atau sholat mboten kados Nabi? Nah kan jawabannya selain kan? Kalau sholat malam saya tertib Pak Ustadz, maka mungkin sholat duha saya bisa saya ganggangi. Tapi kalau sholat malam saya tidak tertib, sholat duha. Tapi lebih baik lagi kalau bisa sholat malam terus, sholat duha juga. Amin 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 ya Rabbal alamin. Hadatsana Ziyad. Kita selesaikan. Hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Muhammad bin Rabi'ah an Fudail bin Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta la naqul.
Dikatakan Rasulullah SAW diceritakan dalam hadis ini kadang-kadang sholat Nabi itu dong sholat duha terus, kadang-kadang boten terus. Berarti memang kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang tidak. Haddatsana Ahmad bin Mani an Hushaim qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Saham bin Minjabin an Qartha'id Dobi an Qas'ah an Qartha' an Abi Ayyub Al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin inda zawali samsi faqultu ya Rasulullah innaka tudmin hadhil arba' raka'at inda zawali samsi faqala inna abwabas sama' tuftah inda zawali samsi fala turtajju hatta tusalla adh-dhuhru fa uhibbu an yus'ada li fi tilka sa'ati khairan qultu afi kullihinna qira'ah qala na'am qultu hal fihinna taslimun fasil qala la. Bapak Ibu, yang selanjutnya ini adalah tentang sholat yang lebih mengarah kepada rawatib sholat zuhur, dan itu nanti insya Allah kita terangkan di sisanya ini di pertemuan yang datang. Langsung kita nyambung ke judul yang selanjutnya yaitu sholat tatawu di rumah, sholat sunnah di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita cukupkan kajian kita, dan panitia membagikan amplop surga, amplop kebaikan. Nggak tahu ini ngisinya kapan? Panitia ngisinya kapan ini? Mboten maksud kula dibalik ini kapan ini? Oh ya, Masya Allah, kita deadline-nya untuk DP itu akhir bulan ini kalau tidak salah, akhir Desember. Maka silahkan Bapak Ibu, ada waktu 1 minggu atau 2 minggu ke depan, silahkan. Kalau kurang 1 minta 10, tidak apa-apa. Oke, silahkan yang ikhlas sebanyak-banyaknya ya. Ikhlas dan insya Allah ini adalah ladang surga kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada panjenengan semuanya, kepada kita semuanya rezeki yang barokah, yang wasi', yang luas, amin ya rabbal alamin. Dan monggo silahkan berfastabiqul khairat. Terima kasih untuk semuanya, untuk para hadirin, untuk para pemirsa yang di rumah yang menyimak kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada panitia takmir masjid, kepada seluruh yang berandil dalam kajian ini, dan semoga kajian Syama'il ini semakin lama semakin ramai, semakin barokah, semakin lancar, amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, yang meninggal semoga diberikan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sarapan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.